Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 28 Melayani Suami di Atas Ranjang. Davin yang sudah keluar dari kamar mandi merasa begitu kasihan melihat Sira yang sudah terlelap di atas ranjang. Tapi ya mau bagaimana lagi, dirinya tak bisa menahan semua itu. Mengingat akan ada acara membuat Davin dengan terpaksa harus membangunkan Sira. Digendongnya Sira hingga ke kamar mandi, balik lagi ke kamar. Serta tak lupa membantu wanita tercintanya untuk bersiap. Wah, ini dia si tuan rumah, akhirnya keluar juga dari kandang. Sindir Damar saat melihat Sira juga Davin berjalan menuju mereka. Damar, tegur Mama Dinar sambil setengah melotot pada putra sulungnya. Sudah dari tadi Pa, Kak, maaf sudah buat lama menunggu. Cicit Sira dengan perasaan tak enak karena harus membuat tamu undangan menunggu terutama keluarga sang suami. Kamu juga baru saja datang kok sayang, sahut Mama Dinar. Maaf, bagaimana kalau acaranya langsung kita mulai saja? Takutnya nanti para anak-anak keburu mengantuk dan tak sempat menikmati semua sajian yang ada. Ujar Ibu Lena pada menantu serta besannya. Mama setuju, nanti ngobrolnya bisa kita sambung lagi setelah acara selesai. Sahut Mama Dinar yang pro dengan usul sang besan. Acara pun dimulai dengan lantunan ayat suci Al-Quran. Dan juga pembacaan doa dari pemuka agama yang ada di daerah tempat tinggal mereka. Setelah itu dilanjutkan dengan ramah tamah juga makan yang telah disediakan oleh sang tuan rumah. Semuanya di sini berbaur menjadi satu, tak ada perbedaan antara si kaya yang dimiskin, semuanya sama. Hingga pada pukul 9:30 malam, satu persatu tamu undangan pun berpamitan yang diikuti oleh keluarga Ardiansyah, menyisakan pemilik rumah. Selamat pagi my wife, my cherry. Ucap Davin yang tak lupa meninggalkan jejak kecupan di bibir sang istri. Ketika wanita tercintanya itu baru saja membuka mata seusai tidur lelapnya. Sira pun menampilkan senyum indahnya. Selamat pagi my hubby. Ucap Sira dengan suara serak khas bangun tidur. Betapa bahagianya, baru bangun tapi sudah disambut dengan perlakuan yang begitu manis. Dan melelehkan hati dari suami tercinta. Bangun yuk, kita jamaah. Ajak Davin dengan tangan yang menyelipkan anak rambut yang menutupi wajah Ayu Sira. Sedangkan tangan satunya dia gunakan untuk menopang kepalanya. Karena saat ini posisinya dengan tidur miring menghadap ke arah Sira. "Hem," sahut Sira. Mereka berdua pun langsung merubah posisi mereka. Namun ketika Sira hendak melangkah ke arah kamar mandi, tiba-tiba tubuhnya sudah melayang begitu saja karena ulah sang suami. "Bye, aku bisa jalan sendiri," kata Sira dengan tangan yang melekat sempurna di leher Davin. Gumam Davin sambil menggelengkan kepalanya yang berarti menolak apa yang dikatakan Sira. Kalau sudah seperti ini Sira lebih memilih untuk pasrah, karena mau menolak pun tak akan ada gunanya.
Sesampainya di kamar mandi, mereka berdua pun mandi dengan saling membantu untuk membersihkan tubuh satu sama lain tanpa dan aktivitas yang lainnya. Mereka tak ingin kalau sampai kehilangan waktu subuh mereka hanya karena menuruti hawa nafsu semata. Sira yang hendak berjalan tiba-tiba ditarik oleh Davin, sehingga membuat tubuhnya langsung terduduk di pangkuan laki-laki itu. Mau kemana? Tanya Davin dengan tangan yang mendekap erat pinggang wanitanya. Aku mau turun ke bawah, Bay, mau bikin sarapan. Jawab Sira yang mengalungkan tangannya di leher Davin. Mereka sudah selesai melakukan sholat berjamaah beberapa saat yang lalu. Temani aku saja, sahut Davin. Lagian juga sudah ada ART yang bisa nyiapin sarapan untuk kita semua, sambungnya. Sira sedikit mengerutkan dahinya ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Davin. Kenapa tiba-tiba suaminya melarang dirinya untuk menyiapkan sarapan? Padahal kemarin di APR teman dirinya juga yang menyiapkan. Kalau kemarin di APR teman kita tak ada ART, tapi sekarang di sini berbeda, My Cherry. Jadi kamu gak perlu repot-repot, terang Davin seolah tahu akan apa yang dipikirkan oleh istrinya. Huf, kenapa harus berbeda, Bay? Tanya Sira. Kamu sudah tak mengizinkan aku untuk tak bekerja dan itu aku terima. Tapi tolong jangan larang aku untuk melayani kamu, memasak untuk kamu juga, Ibu. Kata Sira, paling tidak buat aku berguna menjadi seorang istri. Imbuhnya, seorang istri itu tak harus memasak, My Cherry. Tapi melayani suami di atas ranjang juga termasuk tugas seorang istri, kata Davin setengah berbisik tepat di telinga Sira. Perkataan Davin sontak membuat mata Sira melotot namun dengan pipi yang bersemu merah. Mendengar perkataan yang baru saja terlontar dari bibir suaminya, namun sedetik kemudian Sira pun berdecak. Ish, kamu ini, itu aja yang kamu pikirin, memangnya kurang apa? Tentu saja, Tanya tak ada kata cukup untuk aku selalu menjamahmu. Bahkan untuk menggempurmu setiap saat saja rasanya masih kurang, kata Davin. Kamu dan semua yang ada di dalam dirimu sudah begitu membuatku sangat candu. Sehingga ingin lagi dan lagi, terus dan terus. Imbuhnya, sudah, sekarang lepaskan aku dan biarkan istrimu ini untuk turun membuat sarapan. Pinta Sira, karena kalau posisi mereka tetap seperti ini dengan pembicaraan yang begini pula, maka sudah dapat dipastikan mereka berdua akan berakhir di mana. Bukannya melepaskan, tapi Davin malah lebih erat memeluk tubuh Sira dalam pangkuannya. Bay, lepas atau tak ada jatah selama 1 minggu, ancam Sira. Mendengar hal itu sontak saja langsung membuat tangan Davin mengendurkan pelukannya. Jahat banget sih, My Cherry, terlalu berat ancamannya, kata Davin dengan wajah yang sudah memberengut dan hal itu terlihat begitu lucu di mata Sira. Pria yang selalu bertahan datar, cool dan tegas tiba-tiba berekspresi seperti itu. Aku ke bawah sebentar, kata Sira setelah mengecup sekilas bibir suaminya sebelum turun dari pangkuan.
My Cherry, kurang. Protes Davin dengan tangan yang memegang bibirnya. Tidak sekarang, nanti kita lanjutkan setelah aku selesai memasak, kata Sira dan langsung melenggang keluar dari kamar. Tak terasa sudah beberapa bulan Davin dan Sira membina rumah tangga. Sejauh ini perjalanan rumah tangga mereka begitu baik-baik saja dan terlihat semakin harmonis. Bahkan Davin sang CEO dingin pun semakin memperlihatkan sisi romantisnya pada istri tercinta. Siang ini, Davin yang baru selesai mimpin rapat akhir bulan dengan para jajarannya. Dikejutkan dengan suara dering ponsel yang menunjukkan nomor telepon rumahnya. Davin bahkan sempat mengernyitkan dahinya kala melihat latar ponsel miliknya. Karena tak biasa, biasanya ada panggilan dari nomor telepon rumah. Kalaupun Sira ingin menghubunginya, pasti menggunakan nomor ponsel pribadinya. Halo, Tuan, Nyonya. Sahutan dari yang di seberang sana sukses membuat perasaan Davin gelisah. Bicara yang jelas, Nyonya kenapa? Tanya Davin penuh dengan penekanan. Nyonya pingsan. Apa? Kata Davin kaget. Tunggu saya di rumah. Setelah mengatakan hal itu, Davin langsung pergi bergegas dengan begitu saja. Tanpa menghiraukan panggilan dari asisten pribadinya. Padahal 1 jam lagi pemuda itu akan mempunyai janji temu dengan salah satu klien perusahaan. Tuan, seru Riko dengan mengikuti langkah kaki Davin. Tuan, panggil Riko kembali yang kali ini sudah berdiri di depan Davin. Minggir Ko, perintah Davin yang terlihat geram dengan apa yang dilakukan asisten sekaligus sahabatnya itu. Tuan mau kemana? 1 jam lagi kita ada janji dengan Tuan Adam. Sahut Riko. Kamu saja yang datang mewakili saya, atau batalkan saja, kata Davin dengan seenaknya saja. Minggir, saya mau pulang, katanya lagi. Jawaban Davin sontak saja membuat Riko refleks mengerutkan keningnya. Tak biasa, biasanya atasannya ini pulang begitu saja dan meninggalkan semua pekerjaannya. Walaupun sudah menikah, Davin tetap profesional dalam bekerja. Dia masih menjadi tipe pria pekerja keras. Hanya saja tak segila dulu sehingga tak memikirkan waktu dan malah lembur karena sibuk dengan pekerjaannya. Ada apa? Tanya Riko. Sira tiba-tiba tak sadarkan diri. Jawab Davin. Aku titip kantor, sambungnya dan langsung melangkah pergi, bahkan dirinya sampai setengah berlari. Sehingga membuat para karyawan yang melihatnya saling bertanya-tanya ada apa gerangan dengan big boss mereka. Dengan perasaan yang tak tenang, perjalanan yang hanya membutuhkan waktu kurang dari setengah jam terasa begitu lama. Davin bahkan berkali-kali meminta pada supir pribadinya untuk menambah laju jalannya kendaraan. Tanpa babi bu, sebelum mobil benar-benar berhenti, Davin sudah lebih dahulu keluar dari mobil. Untung saja dirinya tak sampai terjungkal karena ulahnya tersebut. Sira mana?
Tanya Davin begitu masuk ke dalam rumah. Nyonya ada di kamar tuan. Jawab Minasang ART. Karena begitu tergesa, sehingga tanpa disadari. Davin telah membuka pintu kamar dengan kasar, sehingga membuat Big Ani yang ada di dalam menemani sang nyonya berjingkat kaget. Tuan, sapa Big Ani pada majikannya. Bagaimana keadaan nyonya? Tanya Davin sambil melangkah mendekat. Dari tadi nyonya belum sadarkan diri dan tadi saat menemukan nyonya kami melihat ada darah yang keluar dari. Maaf pangkal paha nyonya tuan. Jawab Big Ani. Minta supir untuk siapkan mobil Big. Saya akan bawa nyonya ke rumah sakit. Kata Davin yang langsung membuka jas miliknya dan menggulung lengan kemejanya hingga ke siku. Baru setelah itulah dirinya mengangkat tubuh sang istri ala bridal style dan bergegas membawanya melangkah keluar. Apa kalian sudah menghubungi ibu? Tanya Davin. Belum tuan, jawab Big Ani. Bagus, jangan ditelepon, nanti kalau ibu pulang, baru bilang kalau kami ke rumah sakit. Kata Davin sambil terus berjalan. Bukan tanpa sebab Davin berkata seperti itu, dirinya hanya tak ingin membuat ibu mertuanya kepikiran. Sesampai di rumah sakit, Sira pun langsung diarahkan ke IGD untuk mendapatkan tindakan. Bagaimana keadaan istri saya, dok? Tanya Davin seusai sang dokter memeriksa Sira. Kita bicara di ruangan saya saja tuan, ucap sang dokter. Davin pun hanya bisa mengangguk patuh dan setelah itu berjalan di belakang mengikuti langkah sang dokter. Apa sebelumnya nyonya Sira meminum obat atau terjatuh tuan? Tanya sang dokter saat dirinya dan Davin sudah duduk berhadapan di ruangannya. Saya tidak tahu dok, karena saat kejadian saya berada di perusahaan. Jawab dokter. Kami akan melakukan tes darah pada pasien. Dan setelah sadar kami juga akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan melakukan USG. Untuk memastikan keadaan kandungan nyonya, ucap dokter. Selanjutnya istri Anda akan langsung ditemani oleh dokter kandungan di rumah sakit ini. Sambungnya, dokter kandungan. Gumam Davin, ini maksudnya apa ya dok? Kenapa istri saya dialihkan ke dokter kandungan? Tanyanya yang penasaran atas apa yang dikatakan dokter. Menurut dugaan saya saat ini istri Anda sedang mengandung. Jawab dokter, apa Anda belum tahu tentang hal ini? Tanyanya, Davin hanya bisa menggeleng dengan lemah untuk menjawab pertanyaan dokter tersebut. Setelah tak ada lagi yang perlu dibicarakan, Davin lebih memilih untuk kembali ke ruangan di mana istrinya berada. Davin berjalan dengan sedikit lunglai, memikirkan semua yang dikatakan oleh dokter. Kenapa kabar yang seharusnya membuatnya bahagia, tapi justru harus dia dengar dengan situasi seperti ini? Harus dia ketahui saat sang istri terbaring lemah. Dengan segala kemungkinan apakah semuanya masih baik-baik saja atau justru sebaliknya. My Cherry, ayo bangun, kamu harus cepat sadar.
Lirih Davin sambil menggenggam salah satu tangan Sira. Jangan bikin aku cemas seperti ini. Ucapnya lagi. Davin duduk di kursi sebelah Sira. Tangannya terus menggenggam tangan sang istri dengan sesekali mengecupnya dengan sayang. Bahkan pandangan matanya sama sekali tak teralihkan dari wajah pucat namun masih terlihat sangat ayu itu. Ish. Sira sedikit meringis merasakan sakit di perut bawahnya begitu dirinya sadar. Sayang, my cherry, panggil Davin begitu mendengar suara Sira. Perlahan Sira mulai membuka matanya dan melihat sekeliling, hingga pandangannya terhenti pada infus yang menggantung di sebelahnya. Sehingga membuatnya sadar jika kini dirinya berada di rumah sakit. My cherry, akhirnya kamu sadar juga sayang. Kata Davin dengan wajah yang penuh dengan kelegaan. Bye, aku kenapa? Tanya Sira. Davin menggelengkan kepalanya. Nanti kita tanya dokternya, jawab Davin. Tak berselang lama dokter dan perawat yang menangani Sira masuk ke dalam ruangan begitu mendapatkan panggilan. Karena begitu Sira sadar, Davin langsung menekan tombol untuk memanggil perawat. Dokter memberikan hasil tes darah milik Sira, dan semuanya menunjukkan kalau tak ada kandungan obat apapun pada darahnya. Baru setelah itu Sira dibawa ke ruangan lain untuk USG guna penanganan lebih lanjut. Terjawab semua dugaan serta pertanyaan yang ada di dalam pikiran Davin juga Sira. Istri dari CEO DV Corp itu kini telah berbadan dua dengan usia kandungan yang masih berumur beberapa minggu. Yang berarti masih begitu rentan untuk mengalami yang namanya keguguran. Apa kamu beneran gak tahu kalau di sini ada baby my cherry? Tanya Davin dengan satu tangan menggenggam tangan Sira, dan satunya lagi dia gunakan untuk menyentuh perut rata. Yang kini menjadi tempat untuk bersemayam sang jabang bayi. Aku beneran gak tahu, Bay. Jawab Sira. Maaf kalau karena kecerobohan aku hampir saja mengakibatkan baby kenapa-napa. Lirih Sira dengan kepala yang menunduk. Sira merasa bahwa dirinya adalah calon ibu yang buruk. Shoot, ini sama sekali bukan salah kamu, my cherry, kata Davin. Baik kamu ataupun aku sama sekali gak ada yang tahu juga menyadari akan hal ini. Sambungnya, tapi kalau dipikir-pikir akhir-akhir ini aku sama sekali tak ada liburnya, jatah aku rutin setiap hari. Kata Davin lagi yang langsung dihadiahi sebuah cubitan di tangannya. Lagian Sira begitu gemas. Kenapa dalam keadaan seperti ini suaminya itu malah membahas hal-hal yang iya-iya? Oh, kok dicubit sih? Protes Davin. Syukurin, salah siapa ngomong kayak gituan? Kata Sira. Sayang, nak. Panggil Ibu Lena yang berjalan tergopoh-gopoh menghampiri sang putri yang berada di beri rumah sakit. Sira, kamu gak apa-apa kan nak? Mana yang sakit, Hem? Tanya Ibu Lena secara beruntun karena terlalu khawatir. Bagaimana tidak, baru pulang dari toko.
Dirinya sudah diberitahu jika putri tercintanya dibawa ke ruang sakit dengan tak sadarkan diri. Hal itu sudah membuat pikirannya kemana-mana. Pernah mengalami ditinggalkan satu anaknya untuk menghadap ke hadapan ilahi. Membuat rasa cemasnya begitu kuat karena disetia dengan rasa takut yang luar biasa. Sira gak apa-apa bu, aku baik-baik saja. Sahut Sira yang mengerti dengan apa yang dirasakan ibunya. Kalau gak apa-apa gak mungkin kamu sampai dibawa ke sini. Sahut Ibu Lena yang tak terima karena putrinya itu mengatakan tidak apa-apa. Dav. Perkataan Sira harus terpotong karena ada orang yang masuk ke dalam ruang rawat Sira. Yang datang adalah Mama Dinar juga Papa Diki dan Damar. Keluarga Davin itu langsung meluncur ke ruang sakit. Begitu Davin memberi kabar jika menantu keluarga Ardiansyah itu dirawat di sana. Mama, Papa, Kakak, panggil Davin. Bagaimana keadaan Sira, Dav? Tanya Mama Dinar. Mereka tak kalah khawatir dengan Ibu Lena. Sebenarnya kami punya kabar baik untuk kalian semua, kata Davin. Kamu ini istri masuk rumah sakit kok malah katanya mau memberitahu kabar baik. Sahut Damar, mau ngelucu kamu. Cibirnya, dengerin dulu Kak. Kata Davin, sebenarnya Sira itu saat ini sedang mengandung buah hati kami, tapi... Kata Davin yang menggantung perkataannya sehingga membuat semua yang ada di sana menjadi penasaran. Tapi apa Dav? Tanya Mama Dinar dengan tak sabar. Kandungan Sira sedikit lemah, bahkan sempat mengalami pendarahan. Jadi Sira harus dirawat di sini untuk beberapa hari dan juga tak boleh stres serta kecapaian. Harus bedres untuk beberapa waktu. Terang Davin mengatakan apa yang dokter katakan padanya seusai mereka melakukan USG tadi. Hamil, Sira hamil? Tanya Mama Dinar yang masih seperti belum percaya dengan apa yang dikatakan oleh putra keduanya. Jujur kabar ini adalah kabar yang sudah ditunggu-tunggu oleh keluarga Ardiansyah dari semenjak Damar menikah dulu. Iya Ma, tak lama lagi Mama akan menjadi oma-oma, jawab Davin. Papa, kita akan punya cucu Pa, kata Mama Dinar yang sampai berjingkrak-jingkrak. Mama, ingat umur Ma, kata Damar yang ngeri sendiri melihat apa yang dilakukan sang mama. Habisnya Mama itu seneng banget Dam, sahut Mama Dinar. Seneng sih seneng. Tapi kalau Mama malah jadi kejengklak gimana? Ujar Damar. Ish kamu ini, kata Mama Dinar. Sayang, selamat ya, ucapnya yang kini beralih pada menantunya. Iya terima kasih Ma, sahut Sira dan satu persatu dari mereka pun mengucapkan hal yang sama pada Davin dan Sira. Dav, pokoknya kamu harus jaga baik-baik menantu Mama, katanya pada sang putra. Dan kamu sayang, kalau ada apa-apa, ingin apa-apa langsung beritahu Davin atau kami semua. Pesannya pada Sira.
Ruang rawat Sira menjadi ramai hingga sore hari. Sebelum semuanya berpamitan untuk pulang dan meninggalkan Davin berdua dengan Sira. 3 hari dirawat membuat kondisi Sira terus membaik. Dan akhirnya sudah diperbolehkan untuk kembali ke rumah dengan beberapa catatan. Tak boleh banyak pikiran apalagi stres, tak boleh terlalu lelah. Bahkan disarankan untuk beres dahulu selama beberapa hari. Obat serta vitamin pun harus dikonsumsi secara rutin. Akhirnya kembali lagi ke rumah. Kata Sira yang duduk di kursi roda dengan Davin yang mendorong di belakangnya. Rasanya aku jenuh banget di rumah sakit kemarin. Sambungnya lagi yang membuat Davin tersenyum mendengar kata-kata istrinya itu. Sekarang kita langsung ke kamar ya, kata Davin yang hendak mengarahkan kursi roda Sira ke arah salah satu kamar yang ada di lantai bawah. Davin sudah memutuskan untuk menempati kamar yang ada di samping kamar Ibu Lena selama Sira mengandung. Semua itu dia lakukan semata-mata demi kebaikan Sira. Davin tak ingin mempertaruhkan keselamatan istri dan sang buah hati. Dia tak mau jika semua yang ditakutkan tentang kemungkinan yang ada akan terjadi. Bisa gak kalau di luar dulu, Bay? Pinta Sira dengan memegang tangan Davin yang ada di pegangan kursi. No, sahut Davin dengan cepat. Kamu sudah terlalu lama duduk, jadi sekarang waktunya kamu untuk istirahat. Sambungnya dengan keputusan yang sudah tak bisa diganggu-gugat. Tap. Aku temani, potong Davin saat Sira masih mencoba untuk bernegosiasi dengannya. Mau tak mau Sira hanya bisa pasrah dengan apa yang dikatakan oleh sang suami. Dia tahu jika suaminya melakukan semua itu demi kebaikan dirinya. Juga sang baby yang saat ini masih berumur 7 minggu. Bersambung.